Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga anak ibu sehat dan tetap semangat ya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pelajaran pertama dengan judul Mari Membaca Al-Quran Surat Al-Ma'un. Submaterinya, makna kandungan Surat Al-Ma'un. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kepada anak-anak ibu semuanya mampu memahami makna Al-Quran Surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. Anak-anak ibu semuanya, marilah kita perhatikan Quran Surat Al-Ma'un berikut ini. Kata Al-Ma'un diambil dari kata yang terdapat pada ayat yang terakhir yang artinya barang-barang yang berguna. Surat Al-Ma'un terdapat pada surat yang ke-107 di dalam Al-Quran. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Surat Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah dan tergolong surat Makkiyah. Nah, selanjutnya untuk memahami makna Al-Quran Surat Al-Ma'un, marilah kita perhatikan dahulu atau terjemahan dari Al-Quran Surat Al-Ma'un berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aitallazi yukazzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fazalikallazi yadu'ul yatim. Maka itulah orang-orang yang menghardi anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang solat. Allazina hum an solatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap solatnya. Allazina hum yura'un, yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberi bantuan dengan barang yang berguna. Anak-anak ibu semuanya, sekarang kita pelajari makna atau kandungan surat Al-Ma'un. Di ayat yang pertama, Allah mengawali surat Al-Ma'un ini dengan pertanyaan. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu, tetapi pertanyaan itu sebagai pancingan untuk menjelaskan kepada manusia tentang siapakah orang-orang yang mendustakan agama itu. Allah menjelaskan di ayat berikutnya bahwa orang-orang yang mendustakan agama itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Di ayat yang kedua, Allah menjelaskan bahwa orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardi anak yatim. Menghardi maksudnya orang yang membentak atau menyakiti fisik maupun perasaannya. Misalnya, mengatakan kepada mereka, "Hai anak yatim." Nah, sehingga perasaan mereka tersakiti. Dalam makna yang lain, menghardi artinya membenci dengan sangat. Kemudian Allah menjelaskan bahwa ciri-ciri yang mendustakan agama adalah orang yang tidak mau menganjurkan memberi makan orang miskin. Artinya, makanannya dilahap sendiri dan tidak memikirkan nasib orang miskin yang tidak memiliki harta. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa meskipun kita sudah melaksanakan kewajiban sholat dan mengaku beriman kepada Allah, tapi jika masih melakukan hal-hal tersebut, berarti kita telah berdusta, berbohong, telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, pada ayat keempat, Allah berfirman, "Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat." Ini bermakna bahwa orang-orang yang sholat tidak serta-merta akan selamat di akhirat kelak. Orang yang sholat adalah orang yang celaka jika melakukan beberapa hal berikut ini. Di ayat yang kelima, Allah berfirman bahwa orang yang celaka adalah orang yang lalai terhadap solatnya. Lalai di sini maksudnya bisa lalai dari segi waktu, menunda-nunda waktu solatnya. Bisa jadi kemudian dalam ketentuannya tidak sesuai dengan ketentuan solat-solatnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
Artinya, solatnya tidak sungguh-sungguh untuk merenungi makna dari bacaan-bacaan solatnya. Di ayat yang keenam, orang yang celaka adalah orang-orang yang berbuat ria atau orang yang suka pamer. Ingin dilihat oleh orang lain, dia mempertontonkan amal kebaikannya kepada orang lain. Ingin dipuji oleh orang lain, tapi dengan maksud ini, dia beramal tidak mendapatkan pahala, tetapi ingin dipuji oleh orang lain. Kemudian di ayat yang ketujuh ini disebutkan bahwa orang-orang yang celaka adalah orang-orang yang enggan menolong dengan bantuan dengan barang-barang yang berguna. Artinya, tidak mau memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain, bahwa menghalang-halangi orang lain untuk memberikan pertolongan. Inilah ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Seperti yang tidak disampaikan di awal-awal surat, dan tentu saja orang-orang yang mendustakan agama pasti akan celaka. Lalu, apa saja hikmah yang dapat diambil dari Quran surat Al-Ma'un tersebut? Nah, makna surat ini kita dapat mengambil beberapa sikap terpuji yang perlu kita amalkan di antaranya. Yang pertama, mencintai dan menyayangi anak yatim. Misalnya, kita memberikan santunan, berteman baik dengan mereka, bertutur kata kepada mereka. Bila kita juga anak yatim, maka kita juga harus berbuat santun terhadap sesama anak yatim. Kemudian, yang kedua, menyayangi dan memberi makan orang miskin. Sudah menjadi kewajiban bagi orang-orang yang mempunyai atau orang-orang yang kaya membantu orang yang tidak berpunya atau orang miskin. Kemudian yang ketiga, menunaikan solat dengan tepat waktu, sesuai dengan ketentuan dan berusaha solat dengan khusyuk. Apabila waktu solat, maka bersegeralah untuk menunaikannya. Pelajaran ketentuan solat agar dapat mencontoh solatnya Nabi Muhammad SAW. Dan jangan bermain-main dalam solat, tapi harus serius dan bersungguh-sungguh. Kemudian yang keempat, hindari perbuatan ria atau pamer, karena sesuatu yang tidak dikerjakan dengan ikhlas, maka kita tidak akan mendapat pahala atau tidak mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mengapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendirian, harus bantuan manusia lain. Inilah beberapa sikap terpuji yang harus kita amalkan kepada surat Al-Ma'un tersebut. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, untuk materi pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga kita dapat memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.